Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni kita masih berada di tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, ini dia ya. Ini pembelajaran 1 untuk subtema 4. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat juga untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja ke materi kita. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, ini ada gambar, ada 2 gambar ya. Nah, kalian bisa melihat gambar ini, di mana gambar ada 2 gambar ya. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di samping kalian atau kepada temanmu di rumah ya, dengan percaya diri. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, kita lihat ya gambar di atas. Nah, gambar yang pertama ini ya, gambar yang di atas ini lingkungannya sangat kotor ya, tidak ada masyarakat yang membersihkannya ya, sehingga lingkungan di masyarakat ini, pada lingkungannya ini ya, terlihat kotor sekali. Kemudian gambar yang yang nomor 2 ya, kita lihat lingkungannya sangat bersih karena di sini masyarakatnya bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Nah, itu dia ya perbedaannya. Kalau di atas lingkungannya sangat kotor, tidak ada masyarakat yang membersihkannya karena tidak ada sikap rukun ya. Kemudian gambar yang di bawah, nah karena ada sikap rukun terhadap masyarakat, maka lingkungan itu menjadi bersih. Mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, lihat ya, kita lihat gambarnya. Nah, di sini gambar yang pertama ya, membantu orang jatuh dari sepeda. Nah, membantu orang jatuh dari sepeda, apakah ini termasuk menunjukkan sikap rukun? Ya, ya. Membantu orang jatuh dari sepeda adalah menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kemudian gambar yang kedua ya, kerja bakti. Nah, mereka di sini kerja bakti. Nah, apakah ini termasuk menunjukkan sikap rukun? Ya, kerja bakti adalah termasuk sikap rukun di masyarakat. Kemudian gambar yang ketiga, bermusyawarah. Nah, bermusyawarah ini juga termasuk sikap rukun di masyarakat. Nah, gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Nah, lingkungannya sangat kotor. Nah, kalau ini tidak termasuk sikap rukun di masyarakat.
Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 di subtema 4 ini ya. Membuang sampah di tempat sampah. Mari kita membaca teksnya ya. Kalian silakan lihat di buku kalian masing-masing sambil mendengarkan atau sambil mengikuti bacaan Ibu. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Nah, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini ya, pada bacaan teks tadi ya, Badu mengajak Udin untuk membuang sampah ke got, tapi Udin menolak ya. Tidak mau kata Udin ya. Tidak mau karena nanti air gotnya tergenang dan bau, kata Udin ya. Jadi Badu menyadari bahwa perbuatannya membuang sampah di got itu tidak baik. Akhirnya Badu minta maaf kepada Udin. Nah, ini dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Nah, itu tadi ya. Kata penolakan itu seperti ya, kata tidak mau. Nah, itu. Nah, apakah itu dalam kata penolakan ya? Pernahkah kalian mendengar kata penolakan atau kalimat penolakan? Kalimat penolakan itu adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu ya. Itu kalimat penolakan ya. Yaitu kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Nah, biasanya kalimat penolakan itu menggunakan kata tidak atau maaf. Seperti tadi ya, Udin tidak mau. Nah, tidak mau itu adalah kata penolakan. Atau bisa juga dengan kata maaf juga ya. Maaf ya, aku tidak mau pergi. Nah, seperti itu. Ayo kita pergi main. Oh, maaf ya. Nah, soalnya aku enggak bisa, misalnya maaf ya, aku enggak ikut main, aku jaga adik. Nah, itu adalah kata penolakan ya. Yang menggunakan kata maaf, bisa juga dengan kata tidak. Nah, kalimat penolakan itu harus diucapkan dengan sopan juga ya. Nah, jangan dia mau. Nah, seperti itu tidak boleh. Walaupun kita menolak ya, akan tetapi harus diucapkan dengan sopan. Kemudian kalimat penolakan itu diakhiri dengan tanda titik biasanya ya. Dengan tanda titik seperti di bacaan teks tadi itu, tidak mau nah ada kata titiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, Ibu lanjut. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ya, ada gambar ketika Udin Badu mau membuang sampah, kemudian Udin memberitahukan ya. Nah, lihat ini kita yang mana ya, yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama ini ya, gambar yang pertama yang ini. Nah, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, itu ajak Badu ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua yang ini ya, gambar kedua. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ya ini gambar ketiga. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, ingat ya, di sana kita sudah mempelajari kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu biasanya
biasanya menggunakan kata tidak atau maaf ya, kata tidak dan kata maaf. Nah, itu ya. Kita lanjut. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuang prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, di sini, pada gambar ini ya, di sini ada lem, ada lem, ada kertas gambar ya, pensil, kemudian ada biji-bijian yang ini ya. Kemudian gambar yang ini di sini ada kertas gambar juga, ada lem, ada pasir, ada kulit kerang. Kemudian yang ini di sini ada kertas gambar juga ya, pensil, gunting, kemudian potongan daun ya, potongan daun yang kering. Nah, kalian bisa memilihnya di sini. Udin, Siti, dan Edo menggambar. Nah, ini adalah gambarnya Udin ya. Yang pertama ini adalah gambarnya Udin. Apa saja alat dan bahan yang digunakan Udin? Ya, di sini ya. Tadi ada kertas gambar, ada daun kering, kemudian pensil, gunting ya. Nah, mana ya? Yang gambar Udin itu ini hasilnya. Nah, hasilnya ikan ini ya. Ini bahannya dari sini ya, dari daun-daun kering ini ya. Nah, dari daun-daun kering ini. Kemudian gambar Siti ya. Gambar Siti ini dia. Nah, kalau gambar Siti ini dari pasir. Nah, berarti ini dia ya pasangannya. Pasangannya yang ini. Kemudian gambarnya Edo. Nah, kalau gambarnya Edo itu berasal dari biji-bijian. Nah, mana biji-bijiannya? Berarti yang ini ya. Ini pasangannya. Yang ini pasangan gambar Edo, ada biji-bijiannya. Nah, kalian bisa latihan, ini namanya kolase, menempel bahan-bahan ke ke kertas gambar yang seperti ini ya, menempel dengan bahan-bahan seperti bijian, daun kering, itu adalah kolase. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini bisa kalian menempel pada sketsa ini, bikin hiasannya itu tadi pakai biji-bijian boleh, pakai daun kering ya. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, kalian bisa melihatnya. Nah, banyak biji-bijian Udin. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian Mutiara juga seperti ini gambarnya ya. Dalam satu kubus yang bentuknya seperti ini 100 ya. Nah, kalau dua kubus seperti ini berarti 200. Kemudian kubus yang seperti ini satu baris itu adalah 10 ya. Nah, kita sudah mempelajarinya di pembelajaran di subtema 3 kemarin sudah ada ya. Nah, ini jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah. Nah, berarti kita jumlahkan ya. 239 ditambah 185 ya. Nah, ini dia ya. Kita jumlahkan. Berarti 239 ditambah 185. Dulu baru kita mengetahui ya. 239 ditambah 185 hasilnya adalah 8, 9, 10, 12, 91, jadi 424 ya. 424. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, jadi untuk mengetahui selisihnya seperti ini, kita kurangi ya.
tadinya ya, kalau kita jumlahkan dulu ya untuk mengetahui jumlah biji-bijian daripada udin dan mutiara itu kita jumlahkan dulu. Nah, tapi kalau untuk mengetahui selisih biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara itu kita harus mengurangkan bilangan tersebut ya. 239 dikurangi 185. Nah, seperti itu ya. Mengurangkan untuk mengetahui selisihnya kita mengurangkan bilangan. Jadi 239 dikurangi 185. Jadi 9 dikurangi 5 sisa 4 ya. Kemudian 3 dikurangi 8 tidak bisa, kita pinjamkan ke 2. Jadi 13 jadinya ya. 13 dikurangi 8. 13 dikurangi 8 sisanya 5 ya. Jadi 2 karena dipinjam 1 tadi sisanya 1 ya. Jadi 1 dipinjam 1 jadi enggak ada habis ya. Jadi 239 dikurangi 185 hasilnya atau sisanya adalah 54 ya. Berarti selisih biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara itu ada 54 biji-bijian. Nah, di sini ada latihan, kalian bisa melihatnya ya. Ingat, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut. Nah, kita jumlahkan dulu ya, 356 dan 344 kita jumlahkan. Nah, setelah kita menjumlahkannya, barulah kita cari selisihnya. Bagaimana cara mencari selisihnya? Ya, kita kurangi 356 dan 344. Ya, kita kurangi ya. 356 dikurangi 344 hasilnya atau sisanya berapa? Itulah selisihnya ya. Untuk mengetahui selisih atau untuk mencari selisih itu kita mengurangkan bilangan tersebut. Nah, ini kalian bisa latihan di sini ya untuk mencari selisih bilangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri ya dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.